Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani. Saya mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, angkatan 2017. Kali ini saya akan memaparkan tentang karya tulis ilmiah, ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Langsung saja kita ke apa sih itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu karya, yang artinya hasil perbuatan, ciptaan, atau karangan. Sedangkan tulis artinya angka atau huruf yang dibuat dengan pena seperti pensil, pulpen, spidol, dan lain sebagainya. Jadi dari dua kata tersebut tadi dapat kita simpulkan bahwa karya tulis adalah hasil karya seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan seperti makalah, skripsi, tesis, kertas kerja, disertasi, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah dibuat dan ditulis berdasarkan fakta serta objektif. Artinya berdasarkan fakta-fakta yang ada, tidak berupa karangan bebas, dan objektif bukan subjektif. Yang kedua yaitu penyusunannya secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang ketiga, tidak bersifat argumentatif, bukan hasil pemikiran yang tidak memiliki dasar, artinya bukan hanya sekedar argumentasi saja, tetapi memiliki dasar-dasar dalam mengambil suatu keputusan. Yang keempat adalah menyajikan sebuah persoalan yang penting dan menggunakan landasan bahasa yang jelas. Jadi karya tulis ilmiah itu disajikan dan dipaparkan dengan bahasa yang komunikatif, bahasa yang baku dan jelas, dan landasan yang jelas ini artinya di sini yaitu ada rujukannya. Tidak sembarang kita membuat dan memaparkan sebuah karya tulis ilmiah atau penelitian itu sendiri. Banyak tulisan seperti novel tidak dikatakan ilmiah. Mengapa? Di sini karena tidak memiliki landasan, tidak seperti skripsi yang ada referensinya, ada daftar pustakanya. Referensi di sini digunakan untuk mengetahui penelitian ini dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan. Ya, selanjutnya sekarang kita bahas tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada 2 macam jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, dan yang kedua adalah karya tulis ilmiah yang belum dipublikasikan. Sekarang kita bahas karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu seperti jurnal, buku, proceeding, merek dagang, dan lain sebagainya. Jurnal adalah suatu wadah atau lembaga untuk mengumpulkan berbagai macam tulisan seperti artikel. Sedangkan buku itu sering disebut dengan gudangnya ilmu, atau buku adalah jendela dunia. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam buku kita dapat mencari atau menggali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Dari buku pula kita dapat menambah ilmu, menambah pengetahuan kita. Ya, sekarang buku itu ada 2 macam, buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi itu ditulis berdasarkan karangan bebas dan tidak memiliki referensi. Lain halnya dengan buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu ditulis berdasarkan hasil penelitian dan ada referensinya. Selanjutnya proceeding. Proceeding adalah kumpulan dari karya tulis ilmiah yang pemaparannya melalui seminar. Jadi apabila kita pernah menghadiri suatu seminar, yang dipaparkan adalah proceeding. Selanjutnya karya tulis ilmiah yang belum dipublikasikan. Contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, manuskrip, dan work paper. Skripsi itu karya tulis ilmiah yang berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas
yang membahas suatu permasalahan dan dengan melaksanakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Sedangkan tesis adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa untuk tingkatan S2. Disertasi merupakan paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat untuk tingkatan S3. Sedangkan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Sekarang manuskrip. Manuskrip itu naskah. Semua naskah itu disebut manuskrip, baik naskah yang berupa tulisan tangan maupun ketikan. Selanjutnya work paper. Work paper itu atau biasa disebut dengan ringkasan penelitian, merupakan laporan penelitian untuk jenjang D2. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari karya tulis ilmiah. Apa saja sih ciri-cirinya dan jenis-jenisnya. Banyak kekurangan yang mungkin belum saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.